بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر على نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah, yang mana kita sampai detik ini masih diberikan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa selalu berusaha untuk istiqamah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimani rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan kultum. Ini kuliah 7 menit apa kuliah terserah antum? Kuliah setengah jam ya. Kalau kuliah setengah jam nanti Ustaz Anang yang maju ngimamin ini. Saya diberikan amanah dengan tema masjid sebagai simbol persatuan umat. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal hijrah ke Madinah, apa yang dibangun, Pak? Masjid apa, Pak? Masjid Nopona, Masjid Kuba. Saya dulu zamannya kecil kirain saya Masjid Kuba, di rumah saya aja ada Masjid Kuba. Oh ternyata beda, Kubah masjid dengan Masjid Kuba. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu tujuan mendirikan Masjid Kuba itu adalah salah satunya sebagai wadah untuk persatuan umat Islam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Kuba bersama para sahabat. Pada saat itu Rasulullah sendiri pun ikut turun dalam proses pembangunan Masjid Kuba. Nek sekarang jarang-jarang kiai ustadz ikut ngecor, kayaknya jarang-jarang. Berarti nek misalkan kiai ustadz ora gelem ngecor, kalah karo Kanjeng Nabi. Isin. Nggih. Wong nembe diundang ustadz, saat besok kerigan bangun toilet. Loh, masa ustadz melu kerigan, ya isin ya. Berarti kalah karo Kanjeng Nabi, ngakune umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tapi ora gelem kerigan, kerja bakti ini. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat saat proses pembangunan Masjid Kuba tersebut bahwasanya didirikannya masjid tersebut itu sebagai tempat berkumpul tanpa melihat perbedaan. Arab sing sugih, Arab sing melarat, Arab sing ganteng, Arab sing kurang ganteng, Arab sing ayu, Arab sing kurang ayu, ya, semua berkumpul dengan derajat yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwasanya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Yang mana dalam ayat dijelaskan bahwasanya masjid, sebaik-baik masjid atau sebaik-baik bangunan adalah bangunan yang dibangun dengan landasan ketakwaan. Apa meneh masjid. Jadi kita nggak boleh merasa kita paling baik, kita paling soleh, kita paling kaya, kita paling pantas di soft terdepan. Ketika nuwun sewu ini ada tetangga kita secara ekonomi kurang mampu, datang gasik ke masjid. Mas, aja nang ngarep, ki nang ngarep nggo khusus wong sugih. Enggak.
Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat ketika sudah masuk di dalam masjid tidak ada lagi yang namanya perbedaan strata sosial. Ketika semua masuk di masjid semua derajatnya sama kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembangnya zaman, sekarang masjid itu luar biasa nggih Pak. Sekarang masjid itu bukan hanya difungsikan sebagai tempat ibadah mahdhah. Ya, lebih tepatnya sekarang itu masjid digunakan juga sebagai sarana pendidikan. Bahkan di zaman Rasulullah pun sama. Masjid-masjid itu digunakan sebagai tempat halaqah untuk menuntut ilmu. Bahkan universitas-universitas yang sudah bertahun-tahun berdiri itu awalnya apa? Awalnya dari masjid. Mudah-mudahan nanti Masjid Utsman bin Affan bangun universitas. Ya minimal pertama TPQ dulu, madrasah diniyah, SD, kemudian punya universitas ya. Universitas Utsman bin Affan. Ya kan nggak ada yang tahu ya. Kenapa? Karena berkembangnya zaman masjid itu bukan hanya tempat untuk beribadah sholat ya, tapi juga digunakan untuk lahan dakwah yang lainnya sebagai tadi salah satunya adalah sarana pendidikan. Alhamdulillah Masjid Utsman bin Affan anak-anaknya ramenya luar biasa. Bukan berisik ya Pak, rame beda. Berisik dengan rame itu beda. Ya. Tapi jangan disangka bisa jadi 5 tahun ke depan merekalah yang akan meramaikan masjid ini. Ya jadi nggak perlu dibentak-bentak, nggak perlu dimarahin, cukup diingatkan Mas, sini Mas. Tapi karo nyiwit. Ya, tapi insya Allah enggak ya. Tapi alhamdulillah jujur saja sekarang sudah mulai ada kemajuan Pak. Di Masjid Utsman bin Affan ini anaknya tambah banyak tapi nggak terlalu ramai. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa masjid itu sebagai simbol persatuan umat Islam? Ya tadi, karena tadi tidak ada perbedaan. Selain itu, mau benderane hijau, mau benderane biru, mau pilihannya nomor siji, mau nomor loro, mau nomor telu, sholat kalau datang duluan ya softnya pertama. Ya, jadi jangan jadikan masjid ini lahan untuk mencari perbedaan, jangan. Tapi justru mencari persamaan. Salah satu persamaan yang paling mudah adalah kita sama-sama menyembah Allah. Kalau kita setiap hari sibuk, beda lah, kayak benderanya beda, kayak pilihan presidennya beda. Akhirnya masjidnya akan hancur. Ya, justru masjid itu sebagai tempat kita yang tadinya beda pilihan, ketemu di masjid habis sholat jamaah, salaman, saling mengikhlaskan. Ya, kenapa? Karena memang salah satu tujuannya adalah apa? Untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah serta ukhuwah wataniyah. Kemudian yang terakhir, bahwasannya ada seorang cendekiawan Islam mengatakan, masjid itu kenapa dijadikan sebagai simbol persatuan umat Islam? Karena masjid itu dengan jamaah ibarat tubuh dengan ruhnya. Jadi masjid ini adalah badannya, jamaah itu adalah ruhnya. Masjid mau sebagus apapun, kalau nggak ada ruhnya, ya horor Pak. Ya, nggak ada ruhnya. Sama kayak kita, mau wajahnya gantengnya kayak ngapa nek, misalkan nggak ada ruhnya, kira-kira ada singgelem apa ora? Ya, kayaknya Ustadz Anang ketemu misalkan ada akhwat cantik kayak ngapa, kalau nggak ada ruhnya nggak akan mau. Ya. Nah itu ibarat seperti masjid. Jadi masjid itu adalah diibaratkan sebagai tubuh, sebagai badan. Dan kita sebagai masyarakat sekitar itu adalah sebagai ruhnya. Makanya jangan sampai masjid ini mati. Caranya gimana? Kita sebagai ruhnya harus sering ke masjid. Kenapa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid,
adalah apa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kepada hari akhir. Saya yakin panjenengan kalau nggak iman nggak mungkin datang sini, Pak. Saya yakin betul. Ya. Seterpaksa-terpaksanya jenengan kesini, aduh, imamnya suwe. Aduh, singkultum kae. Ya, tapi insya Allah kalau ada rasa iman dalam hati pasti akan dipaksa berangkat. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sebagai ruh, sebagai masyarakat di sekitar Masjid Utsman bin Affan ini bisa benar-benar menjadi masjid ini menjadi masjid yang hidup. Caranya gimana? Ya kita sering datang ke masjid bukan untuk perasani, bukan untuk gibah, bukan untuk adu domba, ya, tapi kita mempererat tali persatuan. Khususnya adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang tersinggung ya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan mendapatkan kemanfaatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.